Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Insan Eko Squad, kembali hadir di podcast Epi Talk. Epi, Energize Spot Utility. Dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia, untuk itu kita akan berbincang santai mengenai hubungan antara hukum, pencegahan korupsi, dan manajemen risiko. Untuk itu, telah hadir bersama kita narasumber. Beliau merupakan Senior Manager SDM dan Umum PT Energi Pelabuhan Indonesia, Bapak Aditya Rahman. Halo Bapak Adit, apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Mas Budi, gimana Mas Budi? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Pak Adit, terima kasih banyak ya telah berkenan hadir pada acara podcast kali ini. Sama-sama Mas Budi, saya juga merasa terhormat bisa diundang di podcast Epi Talk kali ini. Alhamdulillah. Baik Pak Adit, kalau divisi SDM dan Umum itu kan membawahi beberapa departemen ya. Boleh diceritakan sedikit Pak Adit? Nah, jadi menarik kayak gini Mas Budi. Di Epi sendiri, divisi SDM Umum itu membawahi 4 bidang. Yang pertama ada SDM, kemudian ada layanan umum, kemudian ada pengadaan, dan yang terakhir ada fungsi hukum. Walaupun saya di sini bukan berbackground hukum, tapi karena saya mau nggak mau harus membidangi hukum, jadi saya mulai belajar bagaimana sih hukum korporasi tersebut. Jadi di bawah Pak Adit ini ada beberapa departemen Pak? Betul, jadi ada 2 departemen. 2 departemen ya? Yang pertama itu ada SDM dan hukum. Kemudian yang kedua ada umum dan pengadaan. Dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia, saya akan memulai dari aspek hukum ya. Kalau kita sering dengar kasus-kasus korupsi di perusahaan, itu banyak kaitannya dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999, di mana kaitannya dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang tersebut. Bisa nggak Pak Adit sedikit jelaskan apa sih isi dari Pasal 2 dan Pasal 3 dari Undang-Undang tersebut? Nah, gini Mas Budi, Pasal 2 menjelaskan bahwa seseorang yang melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri, pihak lain, atau suatu korporasi, dan perbuatan tersebut menyebabkan kerugian negara atau perekonomian negara, maka itu disebut dengan tindak pidana korupsi. Nah, sedangkan Pasal 3 menekankan unsur penyalahgunaan jabatan atau kewenangan. Hal ini biasanya terjadi di pejabat-pejabat tertentu, bisa untuk memperkaya diri sendiri ataupun pihak lain. Pak Adit, kalau kita lihat dari Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang tersebut ya, kira-kira menurut Pak Adit potensi risiko-risiko apa sih yang mungkin terjadi di perusahaan? Ya, menarik sekali nih Pak Adit, karena Pasal 2 dan Pasal 3 ini tidak hanya bicara soal konsekuensi hukum, tetapi erat kaitannya dengan risiko operasional, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi perusahaan. Kalau kita tarik ke dalam konteks perusahaan nih, bagaimana sih kerangka hukum ini erat kaitannya dengan manajemen risiko, khususnya terkait dengan risiko fraud dan risiko tindak pidana korupsi? Korupsi pada dasarnya adalah risiko, sehingga pelanggaran Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan wujud dari risiko kepatuhan karena pegawai melanggar aturan hukum dan SOP perusahaan. Saat seseorang menyalahgunakan kewenangannya atau memperkaya diri, maka hal itu langsung berdampak pada risiko keuangan, operasional, maupun reputasi perusahaan. Oleh karena itu Mas Budi, penguatan manajemen risiko di perusahaan itu sangat penting sebagai early warning system. Dengan proses identifikasi, penilaian, hingga penilaian risiko yang baik, saya yakin potensi korupsi dapat diminimalkan. Betul sekali nih Pak Adit. Di dalam risk register PT Epi itu terkait risiko ketidakpatuhan, risiko fraud, itu menjadi fokus perhatian perusahaan. Kalau kita ngomongin langkah pencegahan seperti apa sih yang sudah dilakukan oleh risk owner di PT Epi ini Pak? Nah, menurut saya Mas Budi, manajemen risiko itu perannya sangat strategis. Contohnya, bisa melakukan pemetaan proses bisnis pertama. Kemudian kedua, menetapkan kontrol internal pada area-area yang rawan korupsi. Kemudian ketiga, menerapkan whistleblowing system nih Mas Budi. Kemudian bisa memastikan SOP berjalan dengan baik.
Selanjutnya juga bisa melakukan pengawasan pada 3 lini nih Mas Budi. Pertama, operasional, kemudian kedua manajemen risiko, terus kemudian pada lini SPI nih Mas Budi. Nah, semua ini diharapkan dapat membentuk sistem pertahanan yang dapat meminimalisir kemungkinan resiko itu. Sebelum kita akhiri nih, Pak Adit, adakah pesan-pesan untuk Insan Eko Squad atau closing statement untuk Insan Eko Squad? Nah, jadi mari kita bekerja sesuai aturan, memegang teguh etika, melaporkan jika ada indikasi pelanggaran-pelanggaran, dan bersama-sama menjaga kepercayaan perusahaan. Pak Adit, terima kasih banyak ya atas penjelasannya kali ini. Sama-sama Mas Budi. Demikian podcast dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.